Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bertemu lagi di mimbar pagi GBI Host. Kita akan memulai pagi hari ini bersama dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Biar saya akan membacakan, saudara-saudari merenungkannya. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Sebelumnya kita berdoa. Saya bersyukur buat pagi hari ini boleh bangun untuk memulai kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Memberkati Roh Kudus memberikan penerangan akan kebenaran firman-Mu supaya kami mengerti. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan memulai kehidupan di pagi hari bersama dengan Allah. Mengapa sangat penting untuk kita memulai kehidupan itu bersama dengan Allah? Karena segala permulaan itu harus diawali dengan Allah. Dari mana kita memulai kehidupan, maka orientasi kehidupan itu akan ditujukan kepada dasar untuk kita memulai. Kalau kita memulai kehidupan ini akan harta, maka orientasinya nanti akan ke harta. Tetapi kalau kita memulai kehidupan ini bersama dengan Allah, maka orientasi dari awal dan tujuannya tetap untuk kepada dengan Allah. Sama dengan ketika Rasul Yohanes menjelaskan tentang keberadaan permulaan Kristus sebelum datang ke dunia ketika dia menjadi manusia. Karena pada zamannya, bahkan zaman para rasul, semenjak Kristus naik ke surga, banyak yang mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan atau dia dituhankan oleh para rasul. Oleh karena itu penting sekali Rasul Yohanes menjelaskan siapakah itu Kristus, yang dijelaskan di pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Kristus Yesus itu adalah Allah. Sangat penting kita untuk mengerti tentang Kristus Yesus yang kita percayai. Karena kehidupan itu, persekutuan kita dengan Allah itu harus didasarkan, dimengerti berdasarkan dari pribadi Kristus. Kenapa? Karena pribadi Kristus ada dua natur, yaitu Allah dan manusia. Di dalam pribadi Kristuslah perjalanan kehidupan manusia dengan Allah yang terjalin di dalam persekutuan itu bisa kita lihat. Dan persekutuan kita bersama dengan Allah dan perjalanan kita dalam kehidupan ini harus dipatronkan. Patronnya harus Kristus. Jadi kita berjalan di dalam kehidupan ini, memulainya dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Mengapa memulai kehidupan itu sangat penting diawali bersama dengan Allah? Yang pertama, ada dua poin yang akan saya mengajak saudara-saudari untuk kita merenungkan. Poin yang pertama ada di ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Poin yang pertama, kalau kita memulai kehidupan bersama dengan Allah, maka akan ada yang terjadi. Atau apa yang kita imani bersama dengan Allah, maka itu akan terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita berjalan dengan Allah, tentunya ada sesuatu yang kita inginkan, kebutuhan kita, harapan kita, cita-cita kita, mulai karir kita, dan bagaimanapun. Kalau kita awali dengan Tuhan adalah Sang Pencipta, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, maka ada satu garansi, ada satu jaminan ketika kita berjalan dengan Allah pasti akan terjadi yang direncanakan Allah di dalam kehidupan kita. Makanya jaminannya ketika kita berjalan dengan Allah, maka pasti akan terjadi rencana Allah, firman Allah yang diberitahukan kepada kita itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua di ayat yang ketiga. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berjalan bersama, mengawali berjalan dengan Allah, berarti kita berjalan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita mengerti tentang Kristus, itu kita akan melihat sebenarnya Alkitab mengatakan di luar Kristus, barang siapa yang di luar Kristus, dia ada di dalam kebinasaan. Jadi kalau kita berjalan dalam Kristus, kita ada di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kalau kita berjalan bersama, kalau kita mengawali kehidupan berjalan dengan Kristus, maka kita berjalan dari kehidupan menuju kehidupan. Kehidupan di dunia yang fana ini menuju kepada kehidupan yang kekal.
Ibaratkan seperti yang ditulis oleh John Bunyan bahwa perjalanan seorang musafir. Maka kita yang hidup secara fisik di dunia yang berdosa ini akan mengalami perjalanan kehidupan kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu surga bersama dengan Kristus. Tetapi jaminannya ketika kita percaya dengan Kristus, jaminan kehidupan kekal itu sudah di jalan dan kita menjalaninya bersama dengan Kristus untuk digenapkan janjinya yang kelak itu. 2 poin ini menjadi penting bagi kita ketika kita mengawali kehidupan bersama dengan Allah. Diawali yang pertama, apa yang kita harapkan bersama dengan Allah pasti akan terjadi. Yang kedua, kita berjalan dalam kehidupan yang melimpah, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan dari Roh Kudus yang senantiasa berada di hidup. Kiranya renungan pagi yang singkat ini memberkati kita semua. Kita menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan penghiburan dari Roh Kudus di dalam senantiasa. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada satu jaminan apa yang kami harapkan bersama dengan Tuhan pasti akan terjadi. Dan ada jaminan kami berjalan di dalam kehidupan menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Kau. Terima kasih, memberkati kami semua, memberkati jemaat KB Host tanpa terkecuali bila kami hidup terus menggantungkan bersama dengan Tuhan. Kehidupan kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.